Halo, halo, cek. Halo. Satu. Dari anggrek 9 ke anggrek 2. Cakep. Mana cakepnya? Dari anggrek 9 ke anggrek 2. Kelewat anggrek 3. Jawablah salam dengan gembira. Semoga kita semua mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kayaknya agak berat sebelah. Pasukan Pak Amin kurang kuat. Mungkin karena satu komandannya, kalau di sini banyak. Ada yang hobi mancing? Oh, berarti kan ingat mancing. Oh, ini yang banyak. Oke. Mantap. Nah, besok kita mancing ya. Ya. Mancing ikan apa? Ikan toman, ikan sepat. Ubur-ubur ikan lele. Apa tuh? Jawablah semangat, jawablah salam dengan semangat. Jangan tidur le. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Tapi tadi Bapak bercanda ya, cecah aja yang ngajak mancing itu. Bapak hobi mancing, hobinya makan ikan yang dari pancing. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapa yang hafal? Baca sama-sama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu hawawahu lam alladzi barakna haulahu linuriyahu. Minumnya satu. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan. Yang pertama, Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 010 Sarigaluh, yang sama-sama kita muliakan. Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah
yang saya muliakan, seluruh guru-guru SD 010, guru bahasa Indonesia, guru PKN, guru olahraga, guru agama, guru bahasa Inggris, guru Arab Melayu, guru matematika, ada lagi yang belum disebut, guru IPAS, guru seni budaya, guru Pancasila. Habis? Hah? Ada lagi? Guru? Pokoknya semua guru. Ya? Ya, plus sekolah nomor 1. Guru P5. Pokoknya judul pagi ini guru-guru SDE 010. Oke. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah guru-guru kita. Dan yang Bapak sayangi, yang Abang sayangi. Dibuat Ustaz atau Abang nih kata Pak Hanif? Abang saja. Kalau Ustaz saya tidak bisa buat ini singkatannya. Kalau Abang pas itu kalau dibuat singkatan jadi UAS ya Bu. Ustadz Abang Sahrul. Oke, yang Bapak sayangi seluruh siswa-siswi SD 010 mulai dari sini sampai ke ujung sana. Mulai dari ujung sana sampai ke ujung sana. Ya. Panas? Berarti masih sehat. Lanjut. Pagi ini kita memperingati gawat pengajian akbar. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi teman-teman kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu kisah Isra dan Mi'raj. Halo, tanggal berapa terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj? 17 Agustus 27 Muharram. Betul? Nah, ini kalau panas nggak apa-apa, pindah saja di sini. Kalian pindah di situ, Bapak yang duduk di sini. Nggak apa-apa sini. Sini aja. Kalau panas, sini. Tapi resikonya nggak pakai tikar, nggak apa-apa. Nah, oke, kita santai. Bapak duduk. Oke, anak-anakku semua. Panas? Itu perempuan nggak panas. Matria. Ya. Oke. Nah, sini. Oke. Nanti kalau panas lagi, maju lagi, Bapak mundur lagi. Panas lagi, kalian maju lagi, Bapak mundur lagi. Sampai Bapak ke rumah nanti. Kalian tetap di sini. Oke, kita lanjut. Tadi pertanyaannya, tanggal berapa terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj? 27 Rajab. 27 Rajab. Nah, tidak pakai Januari Februari, tapi pakai Rajab. Nama bulannya bulan Qamariyah. Bulan apa namanya? Qamariyah. Bulan Islam dimulai dari Muharram, terakhir Zulhijjah, tengah-tengahnya Rajab. Malam 27 Rajab, dengar baik-baik. Malam 27 Rajab, malam itu seperti biasa Nabi tidur.
di sisi Ka'bah. Nabi tidur malam itu tidak tidur di rumah, tapi tidur di Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah. Di sisi Ka'bah itu Nabi tidur dengan 3 orang. Orang ketiganya adalah Nabi. Siapa teman Nabi? Sisi kanannya pamannya. Siapa namanya? Ja'far bin Abdul Muttalib. Paman mohon maaf, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi di tengah. Sebelah kirinya sepupunya. Siapa dia? Ja'far bin Abi Thalib. Nah, waktu itu Nabi tidur setelah sholat Isya. Malam itu hening, tidak ada siapa-siapa lagi yang keluar rumah. Tidak ada lampu karena waktu itu belum ada PLN di Mekah. Ya. Nah, apalagi kalian belum ada. Oke, maka datanglah malam itu. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, berfirman kepada malaikat Israel, berfirman kepada malaikat Mikail. Kata Allah kepada malaikat Jibril, hai Jibril, malam ini engkau berhenti bertasbih, hai Jibril. Dan kau Israel, tuh, yang gini-gini Israel namanya. Dan kau Israel, tuh, Pandi. Bapak kira Israel, Panji. Nah, apa kata Allah ke Israel? Malam ini kau stop, libur, mencabut nyawa makhluk manusia. Mereka heran, ada apa ya Allah? Apakah kiamat sudah mau dimulai? Tidak ya Jibril. Lalu kenapa ya Allah? Malam ini kalian jemput kekasihku Muhammad yang sedang tidur. Malam ini akan aku Isra dan Mi'rajkan dia. Nah, maka berangkatlah malaikat Jibril disuruh teman dengan malaikat Mikail. Maka malaikat Jibril dan malaikat Mikail datang menjemput Rasulullah yang sedang tidur pulas. Tidak ada siapa-siapa lagi yang terbangun malam itu. Maka dibangunkan Muhammad. Ya Rasulullah, Assalamualaikum Muhammad. Bangun. Nabi bangun. Ada apa ya Jibril? Bangun. Malam ini kami diperintahkan oleh Allah untuk menjemputmu. Ikut kami. Maka Rasulullah duduk dan dibawa Rasulullah ke sebelah namanya sumur Zam-Zam. Sampai di sumur Zam-Zam itu Rasulullah disuruh berbaring. Nangis. Emang bapak sedih kali nampaknya. Nah, sampai di mana Nabi? Sumur Zam-Zam. Berbaring ya Rasulullah. Maka Nabi nurut. Setelah berbaring, maka Jibril membelah dada Nabi. Wah. Nah, Nabi itu waktu hidupnya dibelah dadanya. Bahkan enggak sekali. Berapa kali Nabi dibelah dadanya? Berapa kali? Saya sampai tahu. Ada? Ada 4 kali. Ada 4 kah? Hah? Ada berapa kali? 4 kah? 4 kah? Hah? Ya 3-nya ini di bawah. 4 kali dada Nabi. Maka malam itu kembali ke cerita.
Hari makin panas. Nabi dibelah. Pingsankah Nabi? Oh tidak. Nabi sadar. Dibelah dari mana? Dari dadanya. Sampai ke mana? Sampai ke pusarnya. Dibelah. Setelah dibedah maka dibuka. Yang anehnya satu tetes darah pun Nabi tidak nampak. Tidak ada darah. Oh, hebat kan? Makanya kalau operasi itu sama malaikat Jibril. Ya. Nah besok kalau mau cabut gigi, gak usah ke dokter situ bu. Nanti ada darahnya. Kemana kata emaknya? Malaikat Jibril aja bu. Gak ada darah. Setelah itu diambil hati Nabi. Diambil, dikeluarkan dari tubuhnya. Setelah itu dicuci hati Nabi dan dipotong sedikit. Dipotong sedikit. Ternyata apa yang dipotong itu? Itulah tempat syaitan membisikkan was-was dalam hati kita. Tahu was-was? Bukan siu-siu. Was-was itu kalau kita sholat Allahu Akbar, imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita nanti main kemana ya? Ada nggak yang kebayang-bayang dalam pikirannya waktu sholat? Kemarin kelerengnya itu jatuhnya di mana ya? Allahu Akbar, kalau udah salah dibawa Panji kemarin tuh pulang. Sami Allahu liman hamidah. Awas nanti kalau jumpa. Nah itu namanya pikiran-pikiran, itu namanya was-was. Nabi dipotong hatinya sehingga kalau dia ibadah gak ada bisikan-bisikan itu dalam hati. Terus lanjut, ditutup. Setelah bersih, ditutup kembali, maka seperti semula kembali, tidak ada bekas jahitan. Karena memang nggak dijahit, ditutup. Sebelum ditutup diisi dengan keimanan namanya dan lain-lain, ketawaduan. Dan dicap hati Nabi baru ditutup. Setelah ditutup bersih kembali bersatu, kemudian Nabi baru dibawa, dipanggil, dibawa, didatangkan, namanya Buraq. Buraq dijemput, nama hewannya Buraq. Pernahkah dengar Buraq? Nah, Buraq itu sekali lompatan, di mana batas memandangnya, di sana dia jatuh. Nah, cepat. Kalau dia naik gunung, kalau dia naik mendaki, kaki belakangnya tinggi. Kalau dia menurun, tangan depannya tinggi, panjang. Sehingga dia, kalau siapapun yang naik di atasnya, itu tetap datar. Enggak begini-begini. Seperti kita naik motor. Ya kan? Nah, maka Nabi diajak. Nabi dinaikkan ke Buraq. Maka lompatan pertama, Nabi berhenti 4 kali. Yang kelima kali sampailah dia di Masjidil Haram. Maka tadi ayat yang kalian kita baca sama-sama, minal Masjidil Haram. Nabi berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Halo? 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 Oke. Apa pelajaran dari hikmah Isra Mi'raj ini? Halo? Lanjut?
semua cerita dan peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada pelajaran-pelajaran dalam kehidupan kita. Ya, apa hikmahnya dari pembersihan dada tadi? Nah, kalau ini levelnya agak tinggi. Ini levelnya guru-guru. Ini level orang tua. Ternyata, nih mohon maaf Bapak Ibu, ternyata, oh maaf apa itu? Nah, ternyata hikmahnya apa dalam pembersihan dada? Dalam kehidupan ini, ibadah yang paling tinggi itu apa sebenarnya? Salat. Ibadah yang paling payah dibuat itu apa? Ya, agak ke kiri sedikit. Nah, ini kelasnya kami. Gue cerita kalian ini. Ini kelasnya kami, kelasnya Bapak. Ibadah yang tertinggi itu ternyata bukan salat. Ibadah yang sulit itu bukan puasa, bukan haji. Ibadah yang paling sulit dilakukan itu adalah menjaga hati. Betul nggak Bu? Menjaga hati. Betul? Betul? Banyak orang yang sholat Pak. Jangan Pak. Tapi musuhan juga semua orang Pak. Banyak orang yang haji tapi sombong dan lain-lainnya. Maka ibadah yang payah itu menjaga hati. Maka Allah katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang rupa kita bagaimana cantik dan gantengnya. Allah tidak memandang bagaimana jasad kita, tapi yang Allah lihat adalah hati. Maka seluruh amal ibadah itu sebenarnya hakikatnya adalah membenahi hati kita sendiri, Bapak dan Ibu. Percayalah. Kalau nggak percaya ya udah. Setuju kan Bu? Hati payah. Wirid juga kan Bu? Sambil wirid. Sambil wirid. Tapi Pak Ustadz bisa, Pak Ustadz tidak bisa juga. Sambil wirid kita ceritain orang juga dan lain sebagainya. Pokoknya begitulah. Perjuangan kita bersama. Nah, lanjut ya. Ini harus ditengok jam. Baru jam 7. Jam Bapak jam 7, jangan ada yang komplain. Bapak ustadznya di sini. Lapar? Lapar? Mampus lu di situ. Jam Bapak jam 7. Ya. Jam 7 lewat 2 jam. Nah. Oke, lanjut. Tadi sampai ingat sampai di mana? Maka Nabi berangkat. Setelah Nabi berangkat itu naik buruk, sut laju seperti kilat. Halo. Ini yang hobi mancing nih memang. Halo. Nah, Nabi berangkat. Karena buruk itu artinya kilat. Maka kekuatan kecepatannya pun seperti kilat. Maka berangkat yang pertama singgah di satu tempat. Halo. Nih dengarkan, singgah satu tempat. Di satu tempat yang singgah itu Nabi disuruh sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, lanjutkan. Nabi singgah lagi sholat 2 rakaat. Lanjutlah. Berapa kali tadi?
Berapa kali tadi? 4. Lanjut lagi sholat 2 rakaat. Setelah itu Nabi bawa turun lagi oleh Jibril, sholat 2 rakaat. Yang kelima sampai ke Masjidil Aqsa. Di mana Nabi sholat itu? Yang pertama Nabi sholat singgah di Madinah. Kata Jibril, ya Rasulullah, kesinilah besok. Tahu kau di mana kau sholat tadi? Kata Jibril ke Rasulullah, tidak ya Jibril. Maka Jibril menjawab, sinilah nanti engkau dan umatmu hijrah. Yang kedua singgah namanya di Madian, ada pokok kayu di situ. Disitulah Nabi Musa singgah karena lari dari kampungnya. Yang ketiga singgah, kira-kira di mana singgahnya? Nah, siapa yang tahu? Di Bakso Dua Putri. Singgah di Bukit Tursina. Siapa yang tahu Bukit Tursina? Siapa? Apa Bukit Tursina itu? Bukit Tursina itu tempat Nabi Musa mau bertemu dengan Allah. Ada hadiahnya, Bu. Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Nanti bagi 2 ya. Satria, ayo sini. Langsung. Masya Allah tuh. Yang keempat. Nih, dengar. Yang mau duit 10.000. Lumayan. Jangan mau-mau aja, Bapak pun mau. Turun lagi. Di mana Nabi singgah yang keempat? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Yang perempuan? Itu yang kayak gini. Atau nyerah. Madinah yang pertama tadi. Hah? Gak ada yang Oke. Nabi singgah di tempat lahirnya Nabi Isa, nama desanya Yerusalem. Yerusalem. Keempat, kelima sampai ke Masjid Aqsa. Apa pelajarannya yang diambil dari sini? Ternyata pelajaran yang bisa kita ambil adalah mau bisa jawab. Apa kira-kira pelajaran disuruh singgah ya Rasulullah, salat di sini. Salat di sini ya Rasulullah. Salat di sini. Jangan langsung pergi kita. Ada tempat-tempat yang harus kita hormati. Apa kira-kira? Jangan pernah meninggalkan sholat. Cakep. Tepuk tangan. Siapa namanya? Satria baca kitab. Satria. Jangan pernah meninggalkan itu jawabnya betul, tapi untuk pertanyaan yang lain, bukan pertanyaan yang Nah, hikmahnya adalah anak-anak Bapak semuanya begitu pentingnya adab dan tata krama. Yuk, kita semua, Bapak juga. Bapak murid juga nih loh. Guru-guru Bapak ada. Oh ya iya. Begitu pentingnya adab dan tata krama. Weh, jangan nyelonong aja. Halo. Tengok, apalagi kita di sekolah. Guru-gurunya bukan teman-temannya. Ya. Harus dihormati. Bagaimana cara menghormati guru? Halo. Sikapnya dijaga. Ya, kalau kita lagi nari-nari sama kawan-kawan datang lewat guru, berhenti. Salami guru kalau jumpa.
Banyak. Jangan melawan guru. Ini gurunya marah, dia marah lagi sama gurunya. Ya kan? Enggak bohong. Taat perintah halo, taat perintah guru. Nah, yakinlah siapa yang taat perintah guru, enggak membantah, ya, pintar tak pintar jadi orang sukses. Halo, mau dengar cerita enggak? Mau dengar cerita enggak? Ini cerita fakta. Cerita fakta. Nah, bapak mengajar, bapak juga guru, mengajar di MTS. Alumni bapak itu mulai dia MTS di situ sampai aliyah di situ tamat. Ya, setelah tamat dia kuliah, iseng-iseng dia ikut. Halo. Dia ikut tes polisi. Siapa di sini yang Sebelum makan dan minum. itu kode kayaknya? Ya Bu, kami sebentar lagi makan minum. Tapi nanggung Mbak cerita ini ya. Cerita sebentar ya. Ini kalau jadi ada satu orang alumni bapak itu, dia iseng-iseng ikut polisi sama kawannya, yang kawannya ini ngebet ikut polisi. Tapi berbeda dua orang ini. Yang kawannya ini dia nakal di sekolah, luar biasa, melawan guru. Tapi dia sombong. Kenapa banyak di bapaknya? Lewat saya nanti ini, lulus saya. Yang dia ini maknya tukang jual pecal. Karena sadar diri dia nggak mau neko-neko di sekolah. Apa kata guru dia turuti. Tak pernah membantah bapak saksi hidupnya. Tak pernah membantah dari MTS kelas 1 sampai tamat kelas 3 aliyah, 3 SMA, sekalipun tak pernah membantah. Apapun yang dibilang gurunya, dibuatnya. Disuruh lomba-lomba dia. Walaupun tidak pernah menang. Di sekolah dia lomba, tidak pernah menang. Nah, namanya disamarkan. Nah, singkat cerita dia, dua orang ini, ya, lu tes polisi, nih tunjuk tangannya mau jadi polisi. Nah ini, ayo kita aminkan sama-sama yuk. Semoga yang mau jadi polisi hari ini besok betul-betul lulus dan menjadi polisi. Amin. Ada yang jadi dokter? Oh, masya Allah. Pokoknya semua yang dicita-citakannya terkabul. Amin. Amin. Nah, kembali ke tadi. Ini bapak cerita itu dari keluarganya, pamannya. Bapak cerita sama pamannya, ya. Jadi waktu dia tes itu ternyata dia lulus. Memang tidak yang paling tinggi, tapi beberapa ranking. Dia namanya nomor 4. Padahal tidak ada niat dia mau jadi polisi. Hari ini dia jadi intel. Di mana tugasnya? Di dekat kita, Provinsi Riau. Di Provinsi Riau. Nah, apa itu? Nah, ayo keluar sini semua. Sini. Baik Bella. Baik Bella. Belajar. Jangan sekalipun membantah guru. Oke, setuju?
Setuju enggak? Oke, sini. Halo. Hah? Makan. Oke, itu dia dipanggil sama ibu tuh. Ya. Nah, ada satu lagi. Banyak peristiwa yang nampak sama Nabi. Ada Nabi menampak orang yang makan. Ada Nabi nampak waktu kejadian itu orang yang memukul-mukul kepalanya. Ya, di perjalanan Nabi menampak orang yang mukul-mukul kepala pakai batu. Boleh dites. Batunya batu besar, lebih besar dari kepalanya. Diambilnya sini. Halo, yang bawah sini. Nah, sini. Sini. Ah, oke, sini. Op. Ya. Nabi melihat orang yang memukul kepala pakai batu. Dia teriak, sakit. Kepalanya pecah berdarah-darah, otaknya bersepai-sepai. Kan ada lagunya itu. Otaknya Nah, keluar otaknya, dia kesakitan, kemudian balik lagi kepalanya itu. Nabi melihat, kemudian dipukulnya lagi. Setiap hari, setiap menit, setiap jam dipukulnya terus. Dia tidak mati-mati. Pecah kepalanya, balik lagi. Pecah kepalanya, dia kesakitan, teriak-teriak, sakit. Balik lagi. Nabi heran, ya Jibril, itu orang kenapa dia pukul-pukul kepalanya terus? Kata Jibril, hai Muhammad, inilah nanti azab umatmu yang senang meninggalkan sholat. Senang meninggalkan sholat. Sini senang meninggalkan sholat, apa senang sholat? Senang sholat. Subuh, apa lagi? Zuhur, apa lagi? Asar, Maghrib, Isya. Berapa semuanya? 5. Lewat semuanya. Lewat dilaku, bukan lewat tidak dilaku. Halo. Jadi mulai hari ini tidak ada anak-anak siswa SD 010 yang tidak sholat. Takut kita besok pecah, pukul lagi. Mau kayak gitu? Dipukulnya lagi. Siapa yang mukul? Malaikat yang mukul? Tidak. Dia sendiri dengan tangannya. Tangannya tidak mau berhenti. Ke kepalanya terus. Dia sendiri memukul. Bahaya. Sholat yang jangan asal-asalan. Ya, jangan asal-asalan. Sekarang nih, yang rajin sholat jamaah tunjuk tangan di masjid musola. Oke. Kita sholat ikut imam, baca usollinya baca. Kalau subuh usolli, Bilal, seratus semuanya. Baca itu. Ada. Enggak di sini. Sana jauh di atas langit sana. Datang ke musola, enggak baca usolli, dia langsung sholat. Waktu sholat enggak boleh Halo. Waktu sholat enggak boleh ngobrol, apalagi gini. Kata imamnya Allahu Akbar,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia gini-gini sama kawannya, dorong-dorong sama kawannya. Apalagi waktu walattalin. Enggak kayak gitu atau cuma enggak kayak gitu. Walattalin. Kalau di sana walattalin. Amin. Kata dia dari belakang. Tidak boleh. Halo. Nah, banyak peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dalam kesempatan ini, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nah, karena katanya sudah pada tunjuk tangan yang tidak bawa nasi. Bawa nasi semua. Untuk Bapak dibawain enggak? Hah? Lupa. Habis ini beli lari sana ya. Oke, yang duduk. Rajin sholat. Duduk. Sebelum tutup. Salatullah semua. Duduk, jangan rapi. Allah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salat semua, stullah suaranya. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita duduk dengan rapi, bersila, karena kita akan tutup dengan doa. Yuk, semuanya menghadap Bapak. Tidak ada yang ngomong dengan kawannya. Ya, duduk yang rapi. Duduk bagaimana tadi? Bersila. Oke, semuanya. Sini. Tuh, seperti kawannya duduk. Kita tutup dengan doa. Sebelum berdoa, kita baca Al-Fatihah ya. Untuk guru-guru kita, semua guru-guru kita, untuk orang tua kita ya, guru yang masih ada ataupun telah dahulu daripada kita ya, mudah-mudahan yang masih ada disehatkan oleh Allah, yang telah tiada diampunkan segala dosanya, ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membaca Al-Fatihah ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminkan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina
ولمشائخنا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمتعلمنا لجميع المؤمنين والمؤمنات والmuslimin والmuslimat برحمتك ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka merawat kami selagi kami waktu kecil ya Allah ya arhamar rahimin. Ampunkan segala dosa-dosa guru-guru kami, dosa orang-orang mukmin dan mukminat ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-sirri wat thair. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, jadikan siswa dan siswi kami ya Allah menjadi orang-orang ahli ilmu dan menjadi orang-orang yang ahli dalam kebaikan. Jangan Engkau jadikan anak-anak kami, siswa dan siswi kami, orang-orang yang gemar membuat maksiat ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kami ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang Bapak sampaikan. Burung balap memakan padi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.